Ya udah, ini kita pendahuluan dikit lah di rekamannya. Kita bikin lab, software yang dipakai namanya GNS3. Jadi fungsinya GNS3 adalah buat menyambungkan antar peralatan di lab. Oke. Sementara VirtualBox adalah tempat nyimpan mesin-mesin server yang kita pakai. Bisa server, bisa router, segala macam kalau di VirtualBox semua. Oke. Cuma kalau kita perhatikan baik-baik, ini komputer saya kan cuma langkahnya satu, wifi-nya satu. Bayangkan routernya kira-kira langkahnya ada berapa? Router mikrotiknya langkahnya berapa? Bisa 4, harus lebih dari satu kan? Padahal secara fisik saya cuma punya satu langkah tuh. Jadi caranya coba masuk ke sini, boleh klik. Coba klik salah satu aja, klik apa gitu ya, klik geret lah, geret aja. Coba di klik di situ. Ini dimatiin dulu. Ya, coba klik di mikrotik. Nih mikrotiknya kita buka ya. Masuk ke network. Perhatikan adapternya ada 8. Jadi langkahnya ada 8. Padahal langkah saya satu biji doang. Beres ya? Jadi saya bisa punya langkah banyak banget, bisa IP-nya beda-beda, semua segala macam beda, bisa nyambungnya seenaknya aja, gitu ya. Dan saya bisa punya Cisco, punya apa, padahal Cisco harganya mahal yang ini loh. Ini harganya ribuan dolar. Ini mikrotik aja harganya kan batasannya 2 juta tuh kan, yang paling murah itu. Ya udah, tapi ya gitulah. Kalau kaum fakir kan biasanya pintar. Nih tutup. Ini buang aja, klik kanan delete, bawah, oke, permanen yes, dah. Sekarang kita sambungin, lagi ulang yang ini, oke. Server sambungin ke sana, klik ke switch, ambil dulu ethernetnya dulu, oke, sambungin ke switch, pilih ethernet yang mana, jangan yang sama, nggak bisa, itu lubang udah dipakai, lu nggak bisa, ya oke. Ini kelihatan di server warnanya merah ya, berarti server kondisi masih mati. Sekarang yang PC 1 klik ya, pilih ethernetnya, sambungin ke switch lagi, pilih, masukin ke error. Soalnya lubang itu lu colok lagi. Jadi ya pilih, geser. Lu situ lagi Gitu. Gitu caranya. Klik lagi sini, klik lagi. Iya, benar, pintar. Gitu. Ternyata ngelokin kabel itu susah ya. Biasanya gini. Soalnya biasanya gini, sekarang pakai mouse ngelokinnya. Baru tahu kan, ngelokin kabel pakai mouse. Ini ngelokin kabel pakai mouse. Ini sekarang kondisinya di PC 1 sama server kondisinya masih merah dua-duanya. Sekarang kita nyalain satu-satu ya. Kita nyalain. Pernah nyalain server? Pernah. Nah, coba nyalain server. Gimana? Server yang ini belum. Server ini belum pernah. Caranya mouse-nya ke server, klik kanan. Klik kanan. Ada start. Gitu caranya nyalain. Ini juga sama. Jangan grogi dong. Balik lagi sini. Ke PC, klik kanan start. Oke, udah. Ini kondisinya lah. Ini harusnya ada di bawah, ada mulai. Tapi cannot trip. Oh, ini yang error yang tadi. Ini udah nyala. Coba di bawah ada ini nggak? Ini servernya lagi on. Servernya udah nyala nih. Server udah nyala ya. Server udah nyala. Ini layar server. Udah lihat layar server? Nah, lu lihat aja sekarang ini layar server. Udah pernah pegang server belum? Pegang. Iya, pegang aja. Ini pegang server namanya. Sekarang masuk ke servernya, username-nya ONNO, enter. Passwordnya 123456. Wah, passwordnya sangat aman banget lah kalau orang yang bikin. Enter. Udah? Belum. Oke. Sekarang kita cek IP address-nya berapa. Kenapa saya perlu cek IP address? Supaya saya bisa masuk ke server itu dari PC yang itu ya. Cara ngecek IP address gimana? Ping. Cek aja IP address-nya berapa, nggak usah nge-ping. Lihat IP address-nya berapa, nggak tahu belum. Perintahnya kalau di Windows kan IP config, ya, IP config. itu di Windows ya.
Jadi kisahnya adalah yang pertama kali bikin aplikasi seperti itu bukan Windows, yang pertama kali bikin aplikasi itu yang seperti itu namanya Linux. Dia kasih namanya ifconfig. If adalah interface configuration, ifconfig. Tulis saja ifconfig, enter. Oke, dia dapat IP 192.168.122.156. Beres ya, kelihatan? Yang atas. Ini. Ya, ini. Ini. Ya, bisa di mouse bisa jalan nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya itu udah server, mouse nggak jalan. Dah, kita udah dapat IP-nya 192.168.122.156. Tolong diingat ya. Saya bakal lupa soalnya. Jadi kita tolong yang lain ingat supaya saya nggak usah ingat. 192.168 biasa, 122 15 berapa? 168 192.168.122.156 ya. Ya. Oke. Sekedar informasi aja, 122 adalah IP yang biasa dikeluarin oleh NAT-nya si GNS3. Jadi GNS3 IP-nya 192.168.122 berapa? Gitu ya. Udah, sekarang kita masuk ke PC. Nah, masuk sana. Oke, klik lagi. Masuk. Nah, ini klik bisa masuk ke konsolnya dia. Klik kanan, ada konsol tuh di sana. Konsol. Klik. Oke. Ini PC cuma isinya terminal doang. Waduh, ini gimana ya? Ya udah, pokoknya PC terminal aja. Ini saya lagi mikir berat nih gimana caranya sih. Kalau mau enak nggak pakai PC ini sih sebenarnya, cuman jadi berat banget, komputer saya jadi setengah mati kerjanya. Karena ada sih satu lagi yang ada GUI-nya, itu Kali Linux. Kali Linux biasa dipakai buat hacking, jadi hacker. Cuman kalau itu saya jalanin, ini udah setengah mati di komputer. Ya udahlah, sementara ini ya. Coba kita cek. Kalau ini perintahnya rada-rada gombal, tulis saja help, enter. Perintahnya apa aja? Coba tulis IP, enter. Buat ngeprint IP-nya gimana ya? Gak tahu. Ada ping lah, ping. Berapa tadi? 192.168 122.156, enter. Kagak nyambung ya. 156 bener yakin ya? Kagak nyambung. Oh, coba coba diajakin buat minta IP address ya. Oke. Saya dapat IP-nya 192.168.122.205. Coba ulang lagi, ping lagi 156, tidak hidup. Oke. Nah sekarang bisa nggak saya masuk ke sana? Aduh, ini yang jadi masalah. Telnet ada nggak ya telnet? Waduh, nggak bisa. Nggak ada perintah, nggak ada aplikasi buat nge-remote soalnya di sini. Login. Wah. Oke. Udah pernah pakai login belum? Nah, udah lah ya. Udah saya matiin aja lah. Yang ini matiin, saya ganti pakai komputer gede ya. Ini kepaksa matiin, nggak sanggup nih. Komputernya parah banget. Delete aja. Jadi kalau kita nggak suka gampang delete. Sekarang kita ambil komputer yang besar. Tapi ini komputer bukan komputer normal ya. Ini adalah komputer yang biasa kita pakai buat hacker segala macam. Karena saya kan banyak ngajarin orang supaya bisa masuk neraka, jadi saya masuk. Ini Kali Linux diambil, masuk sana, kirim ke sana. Oke, sambungin. Langsung Sambung. Kali Linuxnya masukin ke switch. Oke, udah nyalain Kali Linux. Udah pernah berapa orang yang pernah pakai Kali Linux? Gila, ini orang-orang ahli surga semua.
Suryana ini. Kamu baru Mas Suryana ini. Ini bukan aplikasi yang baik, jujur. Ini kalau didalamin ya harus kuat akhlak dan mental karena ini gampang sekali tergelincir sebetulnya. Udah dapat IP belum? Ini Hah? dicek. Ada? Ceknya Udah dapat IP belum? belum. Harus dapat IP. Matiin dulu, matiin dulu. IP, coba IP spasi A aja. IP spasi A. Ada IP-nya nggak? IP 192 gitu. Nggak ada. Belum dapat IP itu. Coba di klien, di HC klien. Di HC klien. CLIN, ya LIN, klien, Iya. klien, salah. Jadi dulu. Klien. Oke, saya kasih tahu rahasianya. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena saya mau tidak pakai Windows, saya hanya pakainya Linux dan sehari-hari memang saya pakai perintahnya seperti itu. Dengan cara itu saya jadi bisa semuanya. Kalau Anda tetap pakai Windows, pakai ini, otaknya harus kerja double. Karena kita harus ngerti Linux dan ngerti Windows. Ya kalau masih muda mungkin nggak masalah ya. Kalau saya suruh kerja double susah. Jadi kalau Anda nanyain soal Windows ke saya nggak bisa. Karena saya pakainya Linux terus. Tapi akibatnya di Linux saya jadi bisa macam-macam. Itu pilihan hidup yang mana dipakai ya. Oke, sekarang kita masuk sini, ini biarin aja pada berjuang dulu. Klik aja. Passwordnya sama, 1234556. Password saya sangat aman sekali. Enter. Oke, masuk. Ini tutup aja, ditutup biar bersih. Oke. Saya kasih lihat sedikit aplikasi ya. Klik aplikasi. Nah, kalau aplikasi komputer yang normal adalah ada Word, ada buat nonton video, ada denger lagu segala macam. Ini aplikasinya adalah information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, wireless attack. Ini parah banget. Ada ya? Yang bawah ini forensik misalnya, forensik itu kalau bisa sampai level yang itu honornya sekitar 200-an kerja 1 minggu. 200-an juta ya. Berat. Kerjaan 1 minggu. Di Republik ini ada berapa orang yang bisa sampai level itu? Jadi kalau Anda bisa sampai level itu, honornya sekitar segitu. Udah gitu bisa pensiun dari guru sih sebenarnya. Kurang ajar kan? Nafsu pasti. Pasti sialan. Asal tahu aja dunia itu seperti itu. Dan dunianya parah banget. Jadi kita honornya udah harian, mingguan, dan honornya itu ratusan. Dan orangnya ada dan saya kenal orang-orang itu. Orangnya biasa aja sih. Nggak akan kelihatan orang gimana gitu. Nggak seperti siapa namanya? Yang barangnya disita tuh. Dani. Nah itu. Nggak seperti itu. Tidak kayak apa sih? Crazy rich itu. Nah, ini mah orangnya kalau udah lihat orangnya biasa aja semua. Kalau kita lagi ketemu biasa aja semua. Tapi honornya parah. Terus ya. Ya mudah-mudahan Anda bisa sampai level itu semua. Mudah-mudahan, tapi harus keluar dari guru itu mah. Ya, baru. Lanjut. Masukin ke terminal aja karena kita tujuannya bukan buat aplikasi ini. Terminal ada di sini. Klik application lagi. Guys, ini nih terminal. Oke, bisa Gedein? gedein ya, boleh digedein. Ini jadi ini nggak bisa ini. Oh, terlalu ini. Ntar kegedean di sini. Setting. Wireless. Mana? Display.
Saya kecilin ya. Kira-kira ini berapa sih? Ini kira-kira yang ini kali ya. Coba. Oh belum. Coba turunin lagi. Ini kali ya. Kurang kecil Gila, ini resolusi berapa? Segini kali ya? 800-600 kali ya? Ya udahlah, nasib 800-600 baru. Oke, ini bisa lebih enak lihat. Oke, digedein aja hurufnya. Ya, udah dapat. Ya. Ini kan 92 bridge nih. Bukan, Apa? Ini kan oh iya, iya, Bapak DCP klien. Oh, di sumber 192, 168, 111 masuk ya. Kita install mesin aja ya. iya. Biar komputer saya dunia enak. Lo tetap di sini enak. Kita ubah. Saya komputer saya akan masuk ke jaringan situ pakai wifi, bisa nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Tadi bisa? Belum. Oh belum. Oh bisa tadi ya. Bisa. Oh saya pindah wifi soalnya. Oh. Oke. Jangan dipindah. Ini supaya enak kita shutdown. Ini matiin semua. Ini udah tahu cara shutdown komputer. Iya. Hah? Ini sudosu dulu sini. Klik, Enggak, ini kan dari klik aja, klik. Tulis sudosu. Biasa. Sudon. Sudo enggak sudo. Hurufnya gedein ya biar belakang bisa lihat. Tata. Sorry, biar belakang bisa lihat. Oke. Spasi. Sudo. Ini cara matiin komputer ya. Cara matiin server juga. Enter. Su-nya Biasa. su aja. Oke. Passwordnya 123456. Enter. Tulis shutdown minus H now. Down. Spasi minus H spasi now. No. No, NOW. Stop dulu bentar. Shutdown itu matiin. Kita kasih tahu minus H itu H itu hour apa jam. Oke. Now sekarang. Jadi shutdown sekarang. Enter. Iya, matiin. Sekarang kita akan matiin server. Sini matiin. Jadi biasakan kalau mainan Linux segala macam harus sopan seperti ini matinya. Jangan listrik dicabut, jangan. Tapi susah soalnya. Oke, ini sama sudosu. Clear layar biar. Oke, clear layar. Oke, sudosu. Enter. Password 123456 sama shutdown minus H now. Jadi komputer yang saya nyalain tadi dimatiin satu-satu. Jangan matiin GNS3 langsung. Matiin semua komputer satu-satu, baru kita matiin GNS3-nya. Enter. Sip. Ini semua mati. Jadi biasakan sopan. Nah sekarang ini kondisi udah mulai mati. Ini kita stop, pencet stop ini. Yes. Oke, dia mulai mati. Baru dimatiin GNS3-nya. Langsung. Ya, klik. Yes. Mati. Oke. Jadi sesopan itu. Ini udah nggak kita pakai lagi si virtual box-nya. Matiin. Biasa. Semua matiin. Kenapa saya mati-matiin ini semua? Supaya memori saya gede lagi. Kalau bisa nih komputer. Oke, sekarang saya masukin ke WiFi punya PPDB sini. Oke, masukin ke cari. Oh, udah masuk posko PPDB. Oh ya udah. Oke. Coba ini digedein aja ya, biar ada enak. Sorry. Gede. Belakang enak nggak ngeliatnya? Kelihatan? Hah? Kelihatan aja ya, anggap aja kelihatan. Ini direkam juga sih, jangan khawatir. Oke. Sudo
Coba sudah boleh. Sini aja biar ada. Sudah. Enter. 1, 2, 3 gimana? Enter. Tulis if config. If. Yang itu belum diinstal. If config-nya nggak bisa. If config. Enter. Oke. Kita IP-nya 192.168.137 itu satu berapa? 111. 111. Oke. Jadi servernya 111, yang ini 137. Coba kita ping ke 111 bisa nggak? Ping 192, 168, 111. Enter. Oke, bisa di ping. Sekarang kita coba buat masuk ke sana ya. Nah, kita punya masalah buat masuk. Ada user, kita nggak bisa masuk sebagai root soalnya. User selain root apa? Nggak tahu. Oh, nggak ada. Bisa masuk bukan langsung di sana. Oke, kisahnya ini. User di sini root. Yang Wahyu tahu, usernya namanya root. Root itu ROOT. ROOT nggak bisa dimasukin dari jauh. Supaya nggak bisa dihack. Root itu nggak bisa dimasukin dari jauh. Nah, si Wahyu ini nggak tahu user yang selain rootnya apa. Nggak tahu. Ya, terpaksa saya harus bikin user dulu. Ini saya ngomong aja karena akhirnya nggak kelihatan. Yang lu aja yang bikin aja. Yang bikin. Ya, jadi yang bikin ini yang akan dia kerjakan sekarang supaya ini kan akhirnya perlunya tulis clear. Ya, enter. Oke. Sekarang saya akan tambahkan user. Add user, add user. Nggak nyambung, add user nyambung. Add user. Enter. Jangan enter dulu, salah. Ada panah ke atas. Ya udah. Gue harus ngajarin ya. Kalau Anda biasa pakai Linux, biasakan jangan terlalu rajin. Jadilah orang yang males. Ini tadi ya, misalnya ini salah ketik gitu ya, salah ketik, males ya, panah ke atas saja. Jadi kalau panas ke atas, panah ke bawah, itu perintah yang pernah kita ketik akan keluar lagi. Jadi kita tinggal milih perintah tadi yang pernah keluar apa. Jadi nggak usah ketik semuanya. Terus ya, coba misalnya tulis CLE ya, pencet tombol tab, langsung clear sama konsol. Ada 2 tab pilihan. Jadi kita cukup ketik 2-3 huruf, tab, langsung dia ngasih pilihan yang perintah-perintah yang ada kayak gitu apa gitu. Sekarang klik enter aja. Enter. Ya udah, sekarang add user. Jadi kalau mau global add use gitu ya, tab aja. Itu jadilah orang yang males, karena untuk jadi orang rajin nggak terlalu baik sih. Tambahin user siapa? Didi. Enter. Passwordnya dibikin 1, 2, 3, 4, 5 aja. Ini buat ya enter. Ulang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, enter. Yes. Nah, sekarang coba saya akan ini testing ya, sama internet yang mau apa ya. Coba DIG spasi google.com. Enter. Loading dan ketemukan. Ya udah, coba apt spasi update. Enter. Jadi yang saya perintahkan ke si server adalah ini benar pada kalau mau catat tadi perintah apa aja yang saya omongin silakan catat ya. Jadi tadi udah clear, itu clear layar. Add user, tambahin user. Terus saya lakukan lagi adalah apt spasi update.
apt spasi update adalah ngasih perintah ke server buat minta ke internet, tolong internet punya software apa aja buat Debian, tolong kasih tahu saya. Perintahnya adalah apt spasi update. Jadi Linux beda sama Windows ini sebenarnya. Linux semua software yang dibutuhkannya ada di internet. Caranya minta daftar software yang ada adalah apt spasi update. Nanti dia kasih katalog softwarenya yang ada apa aja, dikirim semua. Sesudah itu kita bisa install software yang kita mau. Tolong diperhatikan di sini, ini semua dilakukan tanpa duit, pakai pulsa doang. Jadi kita nggak bayar apa, sana nggak bayar apa, hati-hati. Jadi apt update dikasih katalog. Sekarang misalnya saya pengen install, oke? Saya akan install supaya komputer itu bisa masuk ke sini. Saya perlu install apt spasi install L-nya 2 bahasa Inggris ya. Spasi lagi. Nama softwarenya adalah OpenSSH minus server. Saya ulang ya, apt spasi install spasi OpenSSH minus server. Fungsinya adalah supaya dari komputer lain di jaringan bisa masuk ke sini. Oke, enter. Dia nanya we will continue, ya saja enter aja. Nah ini lagi diinstal. Wah ini dia ngambil dari Surabaya nih sekarang. Ini data utama Surabaya yang megang adalah almarhum Pak Haryanto, teman saya meninggal sudah. Ibu bermeninggal. Jadi sekarang kita udah install SSH di sini. SSH adalah aplikasi supaya kita bisa servernya bisa dimasuki dari jauh. Jadi aslinya server itu tidak bisa dimasuki dari jauh. Saya butuh server ini bisa dimasuki dari jauh supaya saya bisa masuk ke sebelah sana. Nah yang jadi masalah sekarang adalah harus sudah ada user namanya Didi, passwordnya 1234566, tapi user ini adalah user biasa. Saya harus ngasih izin Didi supaya bisa jadi su adalah super user, bukan super bukan super me. Lebih enak super itu bukan super me. Sekarang kita dikasih ya, tadi klik buat ngilangin layar, apt update buat dapetin katalog, kemudian saya install apt install OpenSSH server supaya dari sana bisa masuk ke sini. Kalau berarti itu dari tadi nggak lihat apa ya, langsung bola kepala semua ya. Karena biasa itu jadi tanpa catatan ya, karena biasa ya, karena itu dulu pada pakai Windows nggak akan bisa kayak Ono, udah bisa, harus itu diformat, dibuang, pindah, baru bisa kayak Ono. Nah sekarang yang kita lakukan adalah saya pengen ngasih izin Didik supaya bisa dimasuki dari sana, kemudian Didik bisa merubah dirinya jadi super user. Soalnya saya nggak bisa masuk dari sana sebagai root, pasti diblokir sama dia karena memang tidak baik. Root dibuka ke internet nggak bagus, jadi saya kasih izin Didik. Oke. Sekarang di dalam Linux semua konfigurasinya berbentuknya teks, tulisan, file. Oke, semua itu ada di folder namanya etc. Sekarang clear dulu ya, apa kata sudah boleh. Lagi pinter sekarang. Semua konfigurasi Linux ada di folder etc. cd spasi /etc. cd spasi /etc. Enter. Kalau kita ls tulis, kita bisa melihat file apa aja yang ada di situ. Kalau mau lihat bisa ls. Kalau situ nggak ada yang bisa lihat, kasihan. Enter. Pokoknya ada file lah di situ. Yang kita butuh, sudo kayaknya nggak ada nih. Sudo nggak ada.
Oke. Kita harus install lagi. Ya, ini Debian sangat aman banget. Debian aman banget. Banyak aplikasi nggak dia pasang supaya aman. Jadi kita butuh aplikasi namanya sudoer, SUDOER. Jadi orang-orang yang bisa jadi super user. Nah, kita harus install nih. Coba apt spasi install spasi sudoer, enter, R1, enter. Oke, salah berarti sudoers. Ini percobaan, bagian ini lupa ingat. Oh, bukan sudo. Yang benar sudo. Jadi yang diinstal tadi salah, sudoer salah. Yang benar adalah apt spasi install sudo. Jadi yang perlu diinstal aplikasi namanya apt spasi install sudo. Udah? Coba clear layar lagi, foto dulu. Serius amat videonya. Harusnya tidak kamu kayak ini ya. Ya ini gara-gara ini nggak bisa buat layar, susah. Clear. Coba ls, ada sudo nggak sekarang? ls kan? Ini dia, ada sekarang. Jadi harus kita harus punya insting. Oke, saya butuh apa? Apa itu ada di aplikasi apa? Jujur ini agak susah gampang buat dapat insting seperti ini. Ini insting seperti ini hanya bisa dapat kalau kita sering dapat masalah. Misalnya saya install server, terus saya dapat masalah, saya harus nyari solusi dong. Dan itu sering, karena sering jadi apa? Jadi kalau Anda bisa melihat saya sekarang, Ono bisa seperti ini karena Ono sering install server sendiri. Jadi Ono walaupun wakil rektor, Ono install server. Makanya orang-orang IT di kampus pada stres kalau saya install server sendiri. Stres. Oke, sekarang kita tulis, kita edit nih sudoernya ya. Belum pernah pakai VI. Ya udah kita pakai nano aja lah. Nano spasi nano itu ya permen. Nano spasi sudo su tab lah. Enter atau tab. Oh lagi. Ya. Sude. Ya udah ketik aja lah sudo words ketik aja. Sudo words. Oke, enter. Nah kita ketik sudo words. Di sini ada kata-kata root. All sama dengan all.2 all. Ini root double digit buat akses all. Root. Kita pengen seperti root. Ini mau jadi root kan? Jadi caranya ini turun ke bawah. Apa sih namanya ini? Kursor turun ke bawah. Ditaruh di bawahnya root. Tulis titik spasi. Ya, ditulis persis kayak gitu. All sama dengan kurung all titik 2 all kurung all. Ctrl X yes Y enter. Oke, sekarang kita dari sebelah situ pindah. Oke, kita langsung ya. Langsung dari sini nanti saya kasih apa yang dikerjain tadi supaya terasa. Ini. Oke, clear layar. Clear. Jadi orang males belum pernah gua clear layar. SSA spasi. Pilihin aja dulu. Ini kekecilan kayaknya. Iya. Gedein dikit. Ya, SSA spasi Didik Nah, 192.168 berapa tadi? 11 enter. Tulis yes enter. Passwordnya 123456. Ini password yang sangat aman sekali, susah dihacknya.
Kalau masuk dia beneran. Oke, kita udah dari server sana sekarang ya, clear lah ya, clear lah ya. Tulis saya clear. Oke. Sudosu supaya kita jadi super user, supaya ngasih lihat apa yang dikerjain tadi di sana ya. Sudosu spasisu. Enter. Su adalah super user. Dia kasih nasihat. Anda punya kekuasaan tinggi sekali karena kekuasaan Anda di atas kekuasaannya presiden sama ketua DPR MPR. Jadi tolong kekuasaan yang Anda miliki dijaga baik-baik supaya rakyat ini bisa sejahtera masuk surga semua. Terus ya. Nah, sekarang yang dilakukan sama Didik tadi adalah apt spasi install OpenSSH server. OpenSSH nyambung minus server. OpenSSH server adalah buat install server SSH yang bisa saya remote tadi ya. Enter aja nggak apa-apa. Jadi kalau dia udah pernah diinstal, dia akan bilang ini sudah diinstal, nggak masalah. Terus ya. Terus yang dilakukan Didik tadi adalah dia nambah user. Jadi add user. Salah. Add to add. Add user. Nggak pakai spasi. Add user dulu, spasi baru. Mau siapa? Lagi? Wahyu. Ya, boleh. Wahyu dah. Wahyu, enter. Passwordnya 1234566 aja. Semua password 1234566 dulu ya. Iya. Enter. Password 1234566 lagi. Enter. Terus ya. Add user lagi kan? Siapa yang mau dimasukin lagi? Pak Suprapto. Ya. Sunya nggak ada. Oh, Prapto doang. Prapto aja. Nama beken. Oh, nama beken. Ya, enter. 1234566. Jadi cara masukin user seperti itu ya. Enter. Tapi ini bukan user Google, hati-hati. Ini adalah user buat masuk ke server command line di server ya. Gitu. Enter. Ya udahlah. Kalau mau dikasih lagi user MGMP lah apa? Tambah add user lagi di panah atas. Praptonya diganti MGMP ya MGMP. Dan enter. 12345. Jadi nanti kalau mau bisa pakai wifi sini, masuk sini juga bisa sih. Usernya MGMP, password 12345 bisa. Itu kan jangan macam-macam. Enter. Udah, ini jadi kita punya beberapa user. Tapi ini bukan user model ya, ingat ya. Ini bukan user model. Sekarang tugasnya Mas Didi ini adalah install model. Sudah siap? Ya. Sudah baca Bismillah. Oke. Kita akan install model. Cara install model, caranya adalah cari contekan, copy paste, udah gitu aja sebenarnya. Benar? Cari contekan, masuk ke Google. Bukan tag baru. Kita cari contekan, kopas. Supaya gampang, saya kasih sedikit teknik contekannya. Masuk ke Ono Center ORID. /wiki ya, enter. Oke. Tulis mode, search mode ya. O-nya double. Mode O-nya LE ya. LE, enter. Oke, ke bawah cari instalasi model di Debian. Tak dua lagi. Asal model Debian. Ada. Ya, itu dia. Oke, coba. Itu benar nggak ya? Kayaknya benar. Bentar. Enggak, jangan yang ini ya. Ini aja lah, sama aja sih. Ini juga sama sih, nggak beda jauh sih. Sekarang mau butuh sama Debian sama aja sih sebenarnya. Kita install yang ini aja ya. Ntar saya lihat dulu. Oke, dia pakai MariaDB. Oke, saya kasih tahu sedikit
ceritanya dikit. Jadi Google kan aplikasi buat e-learning tadi ya. Database yang akan dipakai di sini namanya MariaDB. Oke. Biasanya database pada zaman dulu kala yang sering kita pakai adalah MySQL. MySQL dibeli sama Oracle. Akibat yang terjadi setelah MySQL dibeli Oracle, kan Oracle kan database profesional gede banget dan itu aman banget. MySQL dibikin aman. Akibatnya kalau saya pakai MySQL stres. Jadi sekarang saya ganti aliran, saya pakai anaknya MySQL, namanya MariaDB. Gitu ya. Terus yang jadi masalah besar lagi yang selanjutnya adalah versi-versi yang sekarang kita pakainya PHP 7.4 dan sebagainya. Kalau kita pakai versi lama, PHP-nya PHP 5. Jadi pastikan kita pakai Debian baru. Ini Debian-nya nggak baru banget soalnya nih. Ini Debian 10 yang dipakai. Saya biasanya pakai Debian 11. 11 itu? Hah? 11. Oh ini udah 11. Oh, udah. Bener ya? Iya. Kalau gantung. 11 lagi. Ini udah pakai Debian 11, pakai MariaDB, PHP-nya 7, pakai model yang paling baru. Jadi kita pakai yang paling baru semuanya ini. Beres ya? Oke. Kita ambil kelas. Lanjut. Gedein hurufnya. Kontrol plus aja, kontrol plus. Lagi, ya naik ke atas. Terus. Oke, turun ke bawah. Oke, kita lakukan apt update. Ambil, sudo apt update, ambil dari sub. Klik kanan copy. Masuk ke terminal. Ada di bawah. Bukan, ada di atas. Oh, ada di atas. Klik kanan paste. Enter. Ya, siap. Ambil lagi. Ke bawah dikit, install Apache 2. Oke. Sebagian akan saya loncat-loncat ini ya. Sebagian akan saya loncat-loncat nih. Paste. Apache tahu ya? Web server. Oke. Ini saya akan install Apache. Cuman sekarang kita akan melakukan bukan sulap, bukan sihir. Masuk ke web dulu. Buka tab baru. Tulis 192, IP-nya server 192.168.111. Udah? Enter. Bukan sulap, bukan sihir ya. This site cannot be reached. Tapi kalau ada seru di sini. Refuse to connect. Tidak mau di-connect pakai web. Kenapa nggak bisa di-connect? Latihan dulu, Hah? Kenapa nggak bisa connect? Kunaon? Pak Prato? Jaringan lokal. Bukan. Ada yang tahu kenapa nggak bisa connect ke web? Hah? Lokal hostingnya nggak ada. Iya, hampir benar. Nggak ada yang tahu. Nggak bisa di-connect karena Apache-nya belum saya install. Itu lokal hosting belum ada istilahnya itu ya. Apache belum saya install. Sekarang kita akan install Apache. Makanya gue tadi bilang stop dulu. Kita bikin sulap dulu. Sekarang bukan sulap, bukan sihir. Apache kita install, enter, kita install Apache. Ya, gitu dong. Jadi kalau ngajar itu harus ada sulap. Jadi nanti kalau ini juga buat anak SMK ya. Kalau yang ngajar SMK itu kan gitu ya. Coba stop dulu. Ini bisa connect nggak? Oh pasti enter. Oh bisa connect. Oh berarti udah di-install gitu caranya. Dan kita harus menunggu sampai makan siang buat download Apache. Enggak sih. Cepat ke Pak Prato stres. Saya tahu dia stres nih. Internet gue lagi dievaluasi. 20 mega. 20 mega. Ya lumayan lah. Tapi IndiHome. IndiHome bisa pakai doa. Wah ada kisah seru lah kalau sama IndiHome. Gak enak kalau diumumin soalnya ini lagi direkam. Gak enak gue ngomongin. Oke, udah kayak install Apache. Oke ya, Apache install, coba masuk lagi ke reload, enter ya, reload. Iya. Bukan sulap, bukan sihir, keluar ya. Nah, jadi itu bedanya. Sebelum ada Apache, sudah Apache. Udah pernah lihat ginian belum sih? Belum.
Parah banget ya. Kalau biasanya kalau ada yang pakai Windows biasanya pakai XAMPP kali ya. Kayak exam beb. Pakai exam kan biasanya. Saya kasih tahu dulu, tidak recommended pakai exam. Kalau buat belajar oke lah ya. Tapi kalau buat operasional jangan pernah pakai exam. Kenapa? Karena di exam kan kalau kita ngedit database-nya pakai web atau pakai command line. Pakai web kan. Hacker bisa akses webnya nggak? Bisa. Kejadiannya kayak gitu. Karena pakai exam, kita ngedit database pakai web, hackernya juga ikut ngedit database pakai web, selamat lu semua langsung beres. Oke. Beres ya? Sekarang kita masuk lanjut. Nah ini kalau operasional internet beneran, ini perlu dijalankan. UFI adalah firewall. Kita bisa ngeset di firewallnya untuk ngizinin traffic ke web Apache buat lewat. Cuman karena ini kita lokal aja, firewall nggak mau saya otak-atik, biarin aja kebuka firewallnya. Kalau ini dijalankan nanti kita jadi repot. Soalnya saya harus ngebuka SSH apa segala macam, pusing kepala, saya nggak mau. Jadi saya bikin aja dah. Sekarang kita akan install PHP 7. Ambil, oke, install PHP 7-nya, paste, enter. Nah kita tunggu lagi. Itu jago. Cuma gitu aja. Jadi nanti kerjanya buat install Apache sebetulnya langkahnya gampang. Cari contekan, copy paste, selesai. Udah gitu doang. Install Moodle tuh gitu doang. Nah mungkin langkah yang perlu kita lakukan sambil nunggu, kita ngedownload Moodle-nya. Buka browser, buka tab baru, tarik Moodle, MOODLE, download source code-nya Moodle. Iya, ya, ntar Moodle download, oke. Oh dia minta ini biasanya, enggak, oke. 11. Di atas berarti ya? Yang tadi. Mana iya? Ya oke. Coba ke bawah. Kita ambil yang TGZ boleh. 50 mega nih. Ya udahlah download aja. Pakai doa. Gak bisa tarik langsung. Cepet. Kalau pelan, enak nih direkam kalau pelan. Sambungannya pakai apa Pak? Gitu kan? Parah. Itu fisik banget ngomongnya. Parah. Tidak baik itu. Dan ternyata kencang. Ini mulai disebut ya, saudara ini pakai IndiHome yang lagi kencang. Lagi kencang. Lagi nggak ada yang boleh pakai. Emang gitu tadi. Dimatiin yang lain. Pelaku parah banget. Oke, ini biarin. Sekarang kita masuk ke contekan lagi. Oh ini udah install ya. Apache lanjut, instalasinya lanjut. Oke, apa? Nah sekarang kita install macam-macam sini, ambil. Kemungkinan nggak semua bisa keinstall, kemungkinan soalnya mungkin versinya beda atau istilah yang dipakai. Enggak, ambil saya semua. Belajar Blay. Ini kan ada slash itu ambil bawahnya gitu. Bisa sekali sih. Bisa. Ini memang dirancang buat orang males. Enter. Gitu aja. Tunggu lagi. Ya tunggu lagi lah, pakai doa. Nah kalau lagi ini rada lama nih kayaknya ya, kita harus transfer si nanti tadi yang kita download Moodle-nya udah ada di komputer kita. Selesai Moodle-nya. Hah? Udah selesai Moodle, udah selesai ke download. Kita akan transfer Moodle yang ada di komputer kita, masukin ke server. Oke. Caranya pakai apa? Kira-kira? Coba pakai apa? Dari satu komputer pindahin file ke komputer lain, pakai apa? Guru TK. Gue paling demen gue lagi ini. Coba Guru TK. Pasir. Hah? Oke. FTP. Jadi pada zaman dulu kala memang kita banyak yang pakai FTP. Hari ini tidak direkomend pakai FTP karena FTP tidak dienkripsi. Iya bisa.
Cuman di server-server yang modern yang sekarang FTP tidak diaktifkan karena tidak dienkripsi bisa disadap. Jadi ya bisa kalau ini. Saya kasih cerita dulu ya soal FTP. Jadi kisahnya adalah saya waktu itu diminta sama Dewan Pengawas TVRI buat, jadi mereka butuh server buat nyimpan video-video segala macam laporan dari daerah ya. Ternyata mereka makainya FTP. Servernya sampai ya bisa dihack segala. Ya udah gitu kira-kira ya ceritanya. Jadi tidak rekomen. Jadi hari ini sekarang kita kalau ngopi file dari satu komputer ke komputer lain, kita pakai aplikasi yang dienkripsi. Namanya SCP. CP itu copy, S itu secure copy. Sekarang kita masuk ke filenya, ke folder lagi, buka aja terminal. Oke, ini lagi install kan? Buka, kasih plus aja. Oke, kita buka terminal baru ya, gedein aja. Plus lagi. Oke, CD spasi download, D-nya besar, D besar, DOW N tab aja tab. Ulang. Tab. lagi. Ya, beres ya. Biasakan jadi orang malas. Orang pakai Linux dan sebagainya bukan orang yang rajin sih sebenarnya, orangnya malas-malas. Enter. Oke. Tadi filenya namanya mundur ya. Coba ls mo tab spasi mo tab enter. Bintang lah, kasih bintang. Mo tab bintang kasih bintang enter. Nah ini ada berarti saya udah pernah download. Jadi ini yang tadi barusan di download, dia kasih tambah 1. Saya pernah download sebelumnya sih sebenarnya. Jadi saya pernah pakai laptop ini buat install Moodle sebenarnya. Jadi saya tadi nggak usah download, tapi kan biar kita bisa ngasih lihat di home betapa cepatnya yang di home kan. Kalau kita nggak bisa ngasih lihat di home kenceng. Oke, sekarang kita copy ya. SCP spasi mo tab minus tab titik tab. Dah. Sekarang kirim ke sana didik berapa? 19. Add-nya ini pakai butut monyet itu 192 192 kasih titik 2. Nah, titik 2 artinya taruh di home directory. Kalau kita mau taruh di directory mana yang lain, tambahin aja titik 2 slash apa. Jadi folder mana. Tapi kalau mau aman ya titik 2 aja masuk ke home directory. Enter. Dia nanya yes. Tulis yes maksudnya lu mah enter. Enter lagi. Yes. Nah, ya password 1 2 3 4 5 6 enter. Nah, udah. Jadi ingat ya, untuk transfer file dari satu komputer lain pakai SCP. Kalau kita pakai Windows gimana? Bisa. Jadi caranya install aplikasi namanya WinSCP. Buka browser biar kelihatan. Buka tab baru. Tulis WinSCP itu buat Windows. Caranya lebih manusiawi sih, karena ada grafiknya sekarang. Ini bisa di-download WinSCP. Nanti kayak ada grafik 2, ini folder kita, ini folder sebelah sana, tinggal klik. Hah? Jangan di-download. Gua nggak suka yang ini, nggak bagus. Ini bener ya, sip. Oke, lanjut. Udah sama ceritanya. Ini mah udah 93%. Kan enak kan? Transfer, coba lihat ini browser. Ini browser. Sudah bisa. Oke, kita lihat lagi di contekannya, ceritanya kemana? Ya contekan. Oke, naik ke atas. Ini udah beres. Kita edit ini aja. Oke, kita edit yang ini. Bentar. Ini pakai VI, takutnya pingsan. Jadi pakai nano kan ya. Cuman ini kalau pakai nano rese.
saya kasih contoh pakai VI aja ya dulu ya. Jadi udah selesai. Oke, ini filenya. Saya pakai nano dulu ya. Ntar saya kasih lihat pakai VI gimana caranya. Coba nama file doang, klik kanan copy, masukin ke situ, tulis nano, spasi, klik kanan paste. Oke, itu nama filenya, enter. Nah, sekarang masuk lagi ke sini. Ini harus upload max filenya, size-nya diganti jadi 100 mega, post max size-nya diganti jadi 48, ini diganti. Jadi ini parameter ini diganti semua. Cuman masalahnya kita harus nyari satu-satu. Jadi caranya biar enak, ini saya kecilin dikit, geser ke sebelah sana, ini dikecilin dikit, ini kayak gini lah kira-kira ya. Supaya saya punya contekan ini di sini. Nah, lu carilah kata-kata itu di bawah gitu. Panah ke bawah ini nih, sini. Ya, ini panah matang lu nyarinya. Ya, udah puas nyari? Mabuk kan? Mabuk? Saya kasih lihat pakai dia. Ada search-nya nggak? Ada search nggak di sini? Mabuk itu mah search-nya bukan search nama, itu beda. Nggak ada. Selamat lu, makanya saya nggak mau pakai nano. Saya pakai VI. Ini pakai VI ganti VI, oke. Itu saya mau nyari tinggal ketik slash upload max, enter, langsung dapat. Saya ganti. Ini 2 mega aslinya kan. Saya pencet tombol X nih ya. X itu buat ngedelete satu karakter, X delete. Saya insert, saya pencet tombol I, saya tulis 100. Sekarang saya escape. Di sini ada Postmax. Ini dekat-dekat sini soalnya kalau nggak salah. Allow. Susah lah, nyari lagi aja lah. Post underscore max. Ini 8 diganti jadi 48. Nah, kalau udah pakai VI enak. VI itu editor, biasanya hacker yang main kayak gini ya. Sorry ya, maaf. Biar cepat saya ngerjain yang ini. Sini memori, oke. Next. Kata-kata memori banyak banget, terlalu banyak nih. Memori underscore limit ya. Langsung dapat. Jadi 512. Sini saya pencet XXX, pencet I 512. Escape. 1 giga nggak bisa? Hah? 1 giga? Mana 1 giga? Nggak, dirubah 1 giga nggak bisa? Apa? Dirubah jadi 1 giga? Nggak. Kan 512 ini? Nggak, itu memori buat ini. Kalau ada koneksi, dia ngasih alokasi berapa. Ini udah gede nih. Udah gede banget. Iya. Max execution XC 600, terus max input time 1000. Kebanyakan. Kacau. Ini kalau salah jadi 1000 bentar. Oke, ini dia 1000 udah. Input filenya 5000 ya, replace sama 5. Coba lihat ada lagi nggak yang perlu dirubah. Udah semua nih ya, udah semua dari atasnya bawah udah ya. Oke, sekarang saya save. Bagian ini kepaksa gua biar cepet. Ini udah beres, sekarang kita lanjut. Nih. Yang ini sudo shift control restart Apache, itu supaya Apache yang kita install di restart. Setelah kita rubah PHP segala macam,
itu ada PHP ini, ada file PHP ini supaya parameter PHP-nya kita benerin supaya dia mampu menghandle request yang besar. Sekarang kita restart Apache-nya, klik kanan copy, masuk ke terminal, paste, enter, sip. Oke, balik lagi. Sekarang ini nggak usah, ini buat ngetes doang. Oke, sekarang kita urusannya database. Kita install database, kita ambil database akan diinstal, klik kanan copy, masuk ke terminal, paste. Ini sebagian akan saya loncat ya, enter. Masuk lagi ke sana, kita start sama enable MariaDB-nya. Klik kanan copy, masuk ke terminal, belum nunggu. Tapi ini bentar lagi sih. Lama ya, 16. Nah ini akan saya loncat. Ini ada MySQL Secure Installation karena ini kita lokasinya ada di sekolah di dalam kampus. Jadi ini tidak akan saya bikin aman. Oke. Tapi kalau ini mau taruh di internet beneran, ini harus dikerjain. Kalau internet beneran. Oke. Cuman saya males. Ya udah loncat. Nah kemudian di sini kalau kita mau ngetes bisa, kita langsung ke sini nanti. Ini ya. Langsung kita setup database. Ini yang biasanya kalau di XAMPP kita, yang ini bagian ini ya, setup database ini. Kalau di XAMPP kita biasanya pakai PHP MyAdmin. Itu yang bikin jebol. Oke, jadi yang sering membuat jebol server di internet adalah Anda guru-guru itu ngajarin siswanya pakai PHP MyAdmin, udah gitu siswanya kerja bikin solusi buat orang yang request pakainya PHP MyAdmin, udah gitu hackernya happy semua. Jadi kalau saya setup, saya selalu pakai command line seperti ini, aman banget. Di sini ada beberapa setup. Yang ini adalah setup kalau yang agak beneran. Ini kayak gini. Ini pakai passwordnya model password segala macam. Jadi supaya kalau cuman latihan, rootnya saya bikin password rootnya saya bikin 1 2 3 4 5 6. Udah gitu, ini semua dibikin. Username-nya Moodle, passwordnya Moodle, dan nama database-nya juga Moodle. Kalau yang ini enggak nih, oke, ini enggak nih, passwordnya bukan Moodle, nanti username-nya harus diganti segala macam. Oke, kita akan pakai ini loncat. Oke, sekarang kita, ini udah kan? Ini udah, ini belum nih, ini belum. Ini kita kerjain ya. Oke, klik kanan copy, paste, enter. Oke udah, sekarang kesini, turun ke bawah. Ini loncat, ini loncat, ini stop. Ini kerjain. Pagernya nggak usah. Dari MySQL, oke, klik kanan copy, paste, enter. Oke, nah sekarang masuk lagi, create database model, kemudian grab all ke root ke database model, terus model ke database model juga sampai exit, paste, enter. Perhatikan semuanya harus oke. Saya lihat ke atas dulu. Oke. Oh ini kebalik nih. Yang ini kayaknya kebalik. Udah nggak apa-apa lah. Ini kebalik. Udah exit ya. Balik. Nih, coba ya. Model dijadiin root. Oh, ini salah. Jadi ini salah nih ya. Perintah yang ini salah. Perintah ini salah. Ini kebalik. Jadi yang rootnya harusnya model sebelah ini ya harusnya root. Jadi supaya root bisa akses ke database model intinya. Rootnya MySQL ya bisa akses ke database model. Nah, sekarang lanjut, bawain lagi. Kita restart MySQL. Walaupun nama database-nya MariaDB, tapi yang kita restart MySQL. Dia akan restart MariaDB yang kita install. Ini exit dulu, sorry. Ini belum saya exit dulu, exit.
Oke. Paste. Enter. Dah. Nggak bisa. Berarti udah ganti sekarang. Udah ganti. Restart. Start gini ya? Iya. Oke. Jadi ini ini salah nih. Bentar ya, sambil ngedit ya. Saya sambil ngedit ya. Catatan saya ubah. Nih. Ya cuma ngasih tahu aja, ini adalah catatan saya ngoprek. Jadi ya saya walaupun kayak gini, saya kerjanya ngutak-atik tiap hari ngoprek, dan tiap hari kalau ada kesalahan apa saya benerin. Makanya catatan saya suka bener banget. Jadi ini tadi salah. Ini harus model. Yang ininya rootnya sebelah sini. Kemudian di sini udah, karena kita pakai database-nya MariaDB, ini jadi MariaDB. Oke. Kalau di Ubuntu masih model masih oke. Ya udah nggak apa lah, saya ganti MariaDB aja. Oke, ini udah beres. Nah sekarang kita sudah download. Language pack belum download ini language packnya. Oke, klik kanan download. Klik aja. Nah yang ini yang kita download ini adalah language, supaya si modelnya bisa bahasa Indonesia. Oke, yang tadi modelnya, kemudian kita language. Nah yang seru dari language ini adalah, saya pengen nanya, yang menerjemahkan model ke bahasa Indonesia siapa? Ada yang tahu? Siapa? Dan yang bayar siapa? Nggak tahu. Yang menerjemahkan relawan semua. Yang bayar siapa? Nggak ada yang bayar. Gitu. Karena salah satu relawannya lagi ngomong. Jadi kita kayak gitu ya. Jadi kita emang kontribusi. Kita butuh bahasa Indonesia, kita terjemahin segala. Jadi kadang-kadang kita berpikir ini ada yang apa gitu, yang ngerjain ya orang biasa semua, dan kita relawan bantu segala macam. Ya, harapannya ya bapak-bapak ibu di sini juga bisa ikut bantu sih sebenarnya, jangan cuma make doang. Gitu ceritanya. Oke, ini udah di-download, ada id.zip sudah di-download. Konsekuensinya harus kita copy juga ke server, masuk terminal lagi, kita copy itu ke server. Ya, itu masuk ke download benar. Panah ke atas. Ini ganti aja, ini buang ya, id.zip sekarang, id.zip, enter, passwordnya 123456, enter, dah, ini transfer ke server, jadi udah dari server 2 biji. Oke, ini udah beres downloadnya, ini balik lagi sih. Oke, sekarang harus masukin ke sini. Ya, berarti kita masuk aja ke server, masuk ke server yang ini, Wahyu. Coba ya. Sekarang ini adanya di Didik ya. Tadi ngopinya kan Didik kan, bener kan? Coba kita LS aja, ini gedein aja lah. Clear layar dulu biar bersih. Coba LS lagi. Bentar. Nah ini ada 2 file ya, id.zip sama modalitas 311 target Z. Ada 2 file. Lokasi filenya adalah di home Didik. Tapi kalau kita lihat balik lagi ke web, nah kita pengennya filenya ada di user local source, gitu ya. Jadi kita harus pindahin file-file itu ke user local source supaya bisa kita proses selanjutnya. Oke, caranya mindahin file belum tahu. Cara mindahinnya move. Cuman orang-orang Linux kan males ya. Jadi MV udah apa, di sana udah mulai kata gitu ya. Spasi Pakai model Pak dia. bintang supaya semuanya ke move, spasi /usr ketika jadi usr /local/src src enter. Oke, coba lihat LS masih ada nggak filenya?
sekarang saya akan gini. Ini males ngetik gini nih, caranya males ngetik gitu. Tuh ada pindah ya. Pas saya LS user local source ada. Kalau saya LS di sini nggak ada. Bukan semua, bukan sini ya. Oh ada, nggak ada, nggak ada. Gitu ya. Maaf teman serius bisa nih. Itu dua-duanya dipindah ya? Kan saya bintang. Jadi oh iya. Nggak cuma satu aja yang ya IT, enggak. fisik. Kalau kan saya pakai males, bintang aja semua pindahin, selesai masalah kan. Gitu. Beres ya. Nah, sekarang balik lagi ke web, kita cari contekan lagi. Oke. Kita install language-nya. Oke, klik kanan copy, masuk ke terminal, paste. Enter. Udah, balik lagi ke ini, cari contekan lagi. Ini udah kita download. Sekarang posisi udah ada user local source kan? Oke. Contekannya ambil lagi aja boleh. Install ya. Ya. Jadi ada dua file yang harus di copy. Satu user local source, satu model. Nah, coba masuk lagi ke sini ke web. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, oke. Lokasi model adanya di folder ini, var www html model. Oke. Sementara yang apa? Oke. Yang ini adanya di var model language. Oke. Beda folder ya. Ingat ya, yang satu adalah var www html model, yang satu var model data language. Ini dibutuhkan soalnya waktu kita konfigurasi modelnya nanti kita harus kasih tahu foldernya yang mana. Tadi yang id.zip ada di mana, harus kasih tahu. Oke, ini harusnya udah selesai, tinggal kita nah ini kita jalankan nih. Modelnya harus diakses pakai http://ip sana model. Oke, masuk lagi ke web. Masuk ke model. Mana tadi yang kita install ini ya? Mana sih? Itu bukan. Yang baru kita install mana? Ini ya? Bukan. Ulang lagi ya, tulis aja. 192.168.1.11 titik 1.11. Oke. Nah kalau di enter kan keluarnya halaman seperti ini. Default page-nya Apache. Sekarang tambahin /model. Model enter. Nggak beres. Hah? Belum diinstal. Emang udah? Yang model udah? Masa belum ya? Belum gitu? Var www html ls. Oh iya belum. Oh alah. Sorry. Balik deh. Oh tadi semangat sih Ono ya, jadi kayaknya udah keinstall. Ini kan. Ya ini udah install. Oh tadi belum. Belum. C-nya ambil. Oh ya udah install. Bukan sulam, bukan sedikit ya. Install, paste, enter. Oke. Ini udah. Iya gede banget itu. Di filenya Om ya? Apa? Filenya dulu ya? File apa? Udah. Ini iya baru file, belum dikonfigurasi apa ya, ini source code. Masuk lagi ke sini, reload. Nah, keluar kan? Sama ya. Jangan diterusin, biar ini masuk sini dulu. Kalau terusin nanti itu yang install. Nah, jangan ekspor. Ini dia pertanyaan bahasa apa? Ini ada dua, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kita udah install bahasa Indonesia sih. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Oke. Ya nggak apa-apa sih, karena buat anak SMP ya. Cuman kalau saya di kampus makanya bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris? Supaya mahasiswa yang lulus dari kampus saya bisa bahasa Inggris. Soalnya harganya beda. Yang pakai bahasa Inggris sama bahasa Indonesia beda. Lulusan yang bisa bahasa Inggris jadi bisa kerja di perusahaan multinasional kan, gajinya bisa dolar kan. Kalau bahasa Indonesia kan gajinya rupiah, seperti kita jadi rupiah. Ya lanjut. Habis itu nafsu. Cari I mana I?
FGH. Iya, itu bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Ya, selanjutnya garing. Nah ini salah nih. Model data. Klik ini WW-nya nggak dipakai nih. Kita pakainya var model data soalnya. Oke. Yang atas benar, bawahnya salah. Lanjut. Terus, nah di sini, nah kita tidak pakai MySQL, kita pakai MariaDB. Oke, lanjut. Terus ke bawahin nama basis datanya model, pengguna basis data model, passwordnya model. Udah. Yang bisa diganti yang mana? Semua bisa diganti. Jadi bukan model, artinya bisa ganti. waktu konfigurasi yang sini nih. Mana sih? Nih. Ini kan kita harus konfigurasi di sini. Nih waktu di sini konfigurasi database ya. Kita bikinnya usernya model, database-nya model, usernya model, passwordnya model. Jadi ini adalah nama database, ini nama user yang akses, ini password yang aksesnya. Nah, kalau kita taruh di internet, tiga-tiganya diganti. Jangan pakai model di hack. Jadi bedanya sama internet sama sekolah adalah kalau di internet harus berpikir bahwa ini akan diserang. Itu aja sih. Jadi tapi dan ini yang jadi masalah besar nanti kita lagi ngoperasi di internet adalah kita harus konfigurasi semua dicatat. Nanti database-nya namanya apa, username apa, pokoknya parah aja kalau di internet. Semua dicatat karena otak kita kapasitas terbatas, semua catat. Bayangin saya megang nggak cuma satu server, saya megang berapa 7 server atau berapa, dan itu semua harus saya catat. Kalau nggak lupa. Kalau udah lupa, nangis, asli nangis. Soalnya kita nggak bisa akses. Kejadiannya kayak tadi pagi tuh. Ada yang lupa itu, minta ditabokin. Oke, balik lagi, lanjut. Enggak yang ini. Oke, yang ujungnya. Ini baris ya. Bawahnya 2 nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi yang perlu di-set cuma nama database, usernya, passwordnya. Udah, next. Selanjutnya. Oke. Nah ini hak cipta bla 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 bla. Lanjut. Nah di sini yang penting coba naik atas dulu. Aduh, cek peladen. Bahasa Indonesia rese banget. Ya, jadi ini intinya di sini adalah ngecek yang dibutuhin sama model udah oke belum. Jadi yang perlu kita cek sebelah kanannya aja, pastikan sebelah kanan semua warnanya hijau oke. Biar oke terus, nggak boleh ada yang nggak oke, semuanya harus oke semua. Oke. Nah kecuali yang bawah ini yang warna kuning ini masih nggak apa-apa lah. Kalau merah masalah. Ini contoh. Ini kok HTTPS-nya nggak ada, ya belum gua install HTTPS. Terus pengaturan PHP maksimum disarankan 5.000. Padahal udah gua rubah 5.000 itu. Udah bukan tadi? Perasaan udah. Ah udahlah. Warna kuning aja nggak apa-apa sih. Lanjut. Nah di sini nunggu. Di sini lama karena dia bikin tabel segala macam sebelah sana. Udah gitu aja. Beres ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan? Banyak banget. Hah? Banyak banget urutannya. Bukan ada catatannya. Tinggal ikutin aja. Ada contekannya. Kalau nggak mau pusing, ya, kalau mau pusing, ada pilihan lain sih sebenarnya. Cari sistem operasi yang sudah ada modelnya langsung. Bayangkan, kayak ini kan Debian kosong gak ada model. Cari sistem operasi yang sudah ada modelnya langsung. Contohnya, buka browser. Buka browser. Ini banyak kabel-kabel. Apa yang terjadi sama kabel ini? Bencana alam. Oke.
Contohnya adalah coba masukin kata kunci model box. Model box, udah, enter model box, enter. Boxnya pokoknya satu aja. Ini? Model box gitu. Ini adalah sistem operasi yang sudah ada modelnya sekalian. Cuma ini nggak bisa dijalani di komputer. Ini jalannya di Raspberry Pi. Tahu Raspberry Pi? Raspberry Pi tahu? Ini kayak gitu tuh yang kecil tuh. Udah pernah lihat makhluknya? Iya lihat itu di layar jelas. Reset. Raspberry belum pernah. Ini jadi ini kalau kita download bentuknya file image hard disk, oke, bisa di copy ke SD card, masukin ke Raspberry Pi, buka ini deh, buka tab baru lagi, tulis Raspberry Pi, RASP, nggak pakai ruas, RASP, itu ada bawahnya itu Raspberry Pi. Oke, klik gambar aja lah, klik image, klik shopping, ya, klik shopping. Ini gambarnya bentuknya kayak gini. Kalau mau tahu ini gedenya segede kartu KTP, SIM. Ini server ya, jangan khawatir. Ini server gedenya segede kartu SIM cardnya kita, SIM ini ya, SIM C, SIM A, KTP. Oke, cari shopping lah, shopping. Nah, biar kelihatan harganya berapa ya. Harganya berapa tuh? 1,5 juta, harganya 600.000. Jadi harga sekitar situ. 18 juta. Ini sudah ada. Jadi dari Raspberry model box kalau kita download, kita masukin ke SD cardnya masukin ke Raspberry Pi, nyalain langsung ada server model, tinggal pakai. Dan nggak mikir. Harga 600.000. Bisa dipakai sama 3 orang sekaligus. 3 orang jangan gede-gede. Jadi ini bisa kita pakai di sekolah kalau mau buat anak-anak tryout segala macam. Nanti 3 orang, kalau lebih mulai lemot gitu. Ini dipakainya, ini jujur ya, ini cerita dulu sama makhluk ini ya. Saya kemudian barangnya saya taruh di kampus sih. Tapi kisahnya adalah coba buka tab baru. Coba kata kunci Raspberry Pi lagi. Itu ada ono oman. Oke. Kebawahin, coba kebawahin. Nah, naikin ke atas. Nah, ini paper jurnal kebetulan. Oh, boleh nih. Sebenarnya ini paper selanjutnya. Sebenarnya ada satu lagi paper di conference di Oman. Jadi saya di Oman itu di conference, ini boleh diklik juga, kalau itu lebih rumit dikit sih. Ini saya bandingin antara Raspberry Pi sama mini PC sama PC biasa. Kemampuannya seperti apa, bisa diklik, bisa di-download itu ya. Nah, sebelum itu saya kasih presentasi di Oman tentang pemakaian Raspberry Pi buat di sekolah. Dan ini ngomong itu di Arab kan? Presentasi di Arab. Terus saya kasih presentasi, itu orang-orang langsung merunggung. Oh, bisa ya, Raspberry Pi buat sekolah, ajaran orang ada. Kemudian sama Indonesia, jadi kayaknya, wah emang orang bisa lebih daripada sebenarnya. Gitu. Pokoknya ada arogan lah sama Indonesia kalau di Arab, karena mereka kan nggak pintar-pintar amat. Iya, tapi kita mengatakan. Nah ini udah, coba. Nggak mau kebuka? Nah, bukan, enggak usah. Oh. Itu aja yang tadi. Itu dia. Ya. Bukan. Udah selesai. Lanjut. Nah ini sekarang semua harus ngapal nih. Username adminnya namanya admin ya. Oke. Sekarang password. Nah passwordnya tolong diingat baik-baik di model. Password harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada karakter khusus ya, ada 10 tanda kayak gitu ya. Terus harus
lebih dari 8 karakter, dan yang paling penting dari semua, tahu apa? Tadi ada huruf kecil, harus ada angka, harus ada tanda itu, harus ada lebih dari 8 karakter. Yang paling penting dari semua apa? Nggak ada pakai karakter. Harus, yang penting harus ingat. Yang penting harus ingat. Jangan kayak yang nol. Lo ngasih semuanya lupa, mati nih modelnya itu tuh tadi tuh. Oke, passwordnya di kesepakatan, passwordnya mau apa? Password aja. Empat. Nggak bisa. Harus ada P karakter. gitu Ah, oke, bisa. Empat. Empatnya. Oh, coba pakai SS. ya itu dia ya. Nah, P4, nol. S-nya 2, B-nya double. S-nya 2, passwordnya Iya, S2. password 0 RD ya. Coba. Lu kurang. Nolnya salah. Jangan Kurangnya nih karakter ada 10 yang bisa ada. Iya ada. Udah ada. Oh, udah pakai F tuh bisa. tolong ingat ya, passwordnya B besar 4 apa tadi? SSB terus Keong. D RD ingat ya, ingat ya. Pakai RD. Nah, saya nggak ingat soalnya otak saya cukup nggak ingat terlalu banyak. Nama adminnya deh. Nggak Oke. pakai RD kali. Nama depannya admin, nama akhirnya terserah apa aja, alamat email diisi, tolong isi emailnya apa, jangan ono. Emailnya GP apa? Emailnya nama Bebas kan? bebas, Nggak harus bener. Enggak ada. nggak harus benar. Terserah. Bebas gitu. Nah, gitu aja di Gmail. Jadi @gmail.com ya. Kuota bisa diisi, itu nggak penting sih, isi aja apa Jakarta, negara Indonesia. Ya. Yang penting password doang sih sebenarnya. Iya. Sisanya nggak penting. Tadi adminnya kecil ya, admin. Adminnya kecil semua. Iya. Oke, kebawain, Berbagi. perbaiki profil udah. Sekarang, oke, langkah pertama. Ini udah beres sih install, sampai install selesai dulu. Ada pertanyaan? Nanti harus praktek masing-masing sih, install masing-masing sebenarnya, supaya nanti siswa kalau Ada ruas yang harus diisi dalam formulir. kuis apa segala macam bisa pakai server punya sendiri. Cuma nanti yang jadi masalah kalau siswanya dari rumah harus gimana ya? Nah itu bisa lagi bisa sih sebenarnya. Kalau nggak bisa ya bisa minta tolong Bruno pakai servernya Ono juga bisa. Namanya Gratis. Oh ini apa nih? Oh nama lengkap situs dikasih nama aja apa? E-learning MGMP apa? MGMP TIK ya udah. Nah sekarang nama singkatnya MGMP TIK nyambung misalnya. Kalau nggak mau pusing. Oke. Terus kasih udah, boleh kasih keterangan, boleh loncat, nggak apa-apa. Nah sekarang yang setting baru udah kelola autentikasi. Kalau softwarenya adanya di internet, kita cukup beruntung karena siswa bisa daftar, kemudian waktu daftar nanti server akan kasih email ke siswa tadi, dan siswa kasih bikin tuh emailnya, terus dia bisa daftar mandiri sendiri. Jadi itu bisa diaktifin, siswa bisa daftar sendiri. Di server saya itu dikerjain, cuman Model ya. Gmail itu sadis dan kurang ajar. Kalau server saya kasih email ke Gmail, dianggapnya spam, kadang-kadang suka di-delete email. Jadi akhirnya Ono harus approve manual semua orang juga. Jadi ya ini nggak apa-apa lah, bisa dibuang, bisa nggak masalah. Nanti emailnya bisa reply-nya misalnya ke mgmp nama mesinnya apa, alamat reply yang bawah itu ya, bisa mgmp apa, tergantung domainnya apa. Ada sih. simpan. Nah sekarang simpan perubahan. Emailnya tidak valid, ganti IP-nya diganti aja, IP-nya diganti jadi nama domain. Misalnya SMP Negeri 2 SCHID gitu. SMP Negeri 2 Jakarta ya. Ya, Ini 9
sembarangan juga nggak mau bohongan. Nggak bisa kasih SCH ini doang. Biar kayak domain beneran. Ya, simpel. Nah, udah harusnya jalan. Nah ini udah tampilannya kayak gini. Oke, sampai sini dulu. Nggak ada pertanyaan apa? Sampai sekarang Nanti lupa ya. nanti bulan depan lupa. Saya tahu kan kelakuan orang kayak gitu. Sampai sekolah lupa kan. Nanti mau ulang lagi di sekolah masing-masing lupa. Biasanya gitu. Udah tahu. Karena saya juga udah jadi lupa. Baik, Pak, ini direkam ya. Jadi, oke. Sekarang rekamannya di save dulu, finish dulu rekamannya.